Halo guys, selamat datang kembali di channel Impress ID. Di video kali ini untuk kalian yang ingin mengganti harddisk ke SSD ataupun ke harddisk lainnya dan tidak ingin install ulang lagi Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall, di video kali ini saya akan membagikan cara memindahkan atau cloning sistem operasi Windows dari harddisk ke SSD ataupun sebaliknya, ataupun cloning Windows ke harddisk atau SSD yang sudah ada isinya tanpa menghapus data-datanya yang sudah tersimpan. Sebelum mulai ke tutorial, untuk yang belum subscribe, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, yang pertama, download dulu aplikasinya. Di sini kita akan gunakan Macrium Reflect. Buka browser dan ketikkan di pencarian Macrium Reflect Download. Enter. Di sini kita pilih yang Macrium Software dari web resminya. Untuk mendownloadnya, silahkan masukkan email terlebih dahulu. Klik Continue dan klik Download. Kemudian cek di inbox email yang sudah tadi kita masukkan. Nah, di sini pesannya ada di inbox bagian update. Dan klik link ini untuk menyelesaikan registrasi dan memulai pengunduhan. Oke, setelah downloader Macrium Reflect-nya berhasil di-download, langsung saja buka dari sini. Untuk file installernya kita simpan saja di desktop. Jika installernya mau langsung dijalankan setelah di-download, checklist di sini. Klik download dan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, setelah selesai download, untuk file installernya ada di folder Macrium ini ya. Tadi kita setting simpan di desktop. Karena tadi kita checklist di bagian jalankan langsung installer setelah di-download, jadi di sini langsung saja pilih yes. Next. Next. Pilih I accept. Next. Dan di sini kita diberikan uji coba gratis selama 30 hari. Next. Next. Di bagian ini kita masukkan lagi email yang tadi kita daftarkan. Kemudian masukkan kode registrasinya. Kita lihat lagi di inbox yang tadi masuk ke email. Klik next. Di bagian custom setup, di sini kita checklist satu saja yang install desktop shortcut. Klik next dan install. Tunggu proses installingnya sampai selesai. Oke, Macrium Reflect sudah selesai diinstal. Langsung saja kita luncurkan sekarang. Klik Finish. Setelah kita menginstal aplikasinya, pastikan kita sudah menghubungkan SSD atau harddisk barunya ke laptop atau PC kalian. Bisa menggunakan USB to SATA converter, atau jika di laptop bisa juga menggunakan KD converter. Oke, di sini sudah terbaca ada dua disk. Disk satu yang atas ini adalah harddisk yang sudah ada Windows 10-nya. Dan bisa kita lihat partisi C-nya berisi sistem operasi Windows 10 yang sekarang sedang digunakan. Kita akan clone Windows 10 yang ada di disk 1 ini ke disk yang bawah ini, ke disk 2. Di sini kita pilih clone disk. Di bagian atas, pilih disk yang akan kita copy partisinya. Dan di bagian bawah, pilih disk target atau tujuannya ke disk mana. Di bagian ini, jangan sampai salah pilih disk ya. Nah, di sini disk 2 yang akan menjadi tujuan cloning ini sudah dibuat satu partisi dan sudah ada isinya atau ada datanya. Untuk partition style disk 2 ini adalah MBR dan disk 1 adalah GPT. Untuk partition stylenya harus sama ya. Jika disk sumbernya GPT, maka disk target cloning juga harus sama GPT. Jika disk sumbernya MBR, maka disk target juga harus MBR.
Yang pertama di sini saya akan coba copy partisinya ke disk 2. Nah, jika kita copy ke disk yang sudah dibuat partisi dan partisinya ditimpa, maka partisi sebelumnya yang ada datanya akan terhapus karena akan dibuat volume lagi atau diganti dengan partisi baru. Karena partisi sebelumnya yang MBR diganti dengan partisi dari disk 1, maka otomatis disk 2 ini partition stylenya akan mengikuti dari disk 1 atau dari disk sumber. Bisa kita lihat di sini disk 2 berubah menjadi GPT ya. Oke, kita kembalikan dulu disk 2 ini ke awal. Untuk contoh yang kedua, copy partisi ke disk baru atau unallocated space. Di sini kita bisa menghapus semua partisi di disk 2 ini atau disk yang dijadikan target cloning ini menjadi tidak ada partisi. Klik hapus disk. Nah, jika kalian mempunyai SSD baru, maka akan unallocated atau belum dialokasikan seperti ini. Untuk mengcopy atau clone Windows ke sini, kita tinggal tarik saja semua partisi sistem, biasanya ditandai dengan logo Windows. Maka untuk partition stylenya akan sama dengan disk sumbernya. Jika GPT, maka disk target juga akan otomatis menjadi GPT. Karena di sini kita hanya clone sistem operasi Windows saja, jadi untuk data yang ada di partisi atau drive D ini tidak akan kita copy ya. Nah, jika di sini masih ada ruang yang belum dialokasikan, misalnya di sini ada sisa 53,97 GB, kita tambahkan saja ke partisi penyimpanan sistem operasi Windows. Jika partisi yang akan ditambahkan posisinya berada di tengah, kita geser partisi yang ini partisi recovery juga ya. Klik float right. Kemudian klik partisi yang mau ditambahkan dan klik fill space. Jika sudah, kalian bisa klik next. Oke, kita cancel dulu. Kita lanjut contoh yang ketiga. Copy partisi tanpa menghapus partisi yang sudah diisi data pada disk target. Nah, agar partisi yang sudah diisi data pada disk target tidak hilang, kita buat dulu unallocated space yang akan dialokasikan untuk target cloning Windows-nya. Untuk membuat unallocated space, kita bisa menggunakan disk management. Tekan tombol Windows dan R pada keyboard dan ketikkan disk mgmt.msc. Oke. Kemudian pilih hard disk atau SSD yang akan menjadi target cloningnya dan pilih partisi yang ingin kita bagi atau disumbangkan. Karena di sini cuma satu partisi, kita pilih drive E, klik kanan dan pilih string volume. Kemudian kita tentukan kapasitas yang akan dialokasikan untuk target cloning Windows-nya. Kita bisa lihat di File Explorer di drive C, ukuran ruang yang digunakan sistem operasi Windows dan juga program atau aplikasi yang terpasang. Klik kanan, pilih Properties. Misalnya di sini ruang yang digunakan di drive C 108 GB. Kita buat saja 150 GB, maka di sini masukkan 153.600 MB. Jika sudah, klik Shrink, maka di sini ada unallocated space yang ukurannya 150 GB yang akan dialokasikan untuk target cloning. Kemudian kita cek partition style disknya. Kita cek disk yang atas dulu. Di sini disk 0 adalah sumber cloning dari di sini ya. Klik kanan, pilih Properties, klik Volume. Di sini kita lihat partition style-nya adalah GPT. Jika disk sumbernya GPT, maka disk target cloning juga harus GPT. Jika di sini MBR, maka disk target cloning juga harus MBR. Kita cek disk yang bawah. Di sini disk 1 adalah target cloning. Klik kanan, pilih Properties, klik Volume. Di sini kita lihat partition style-nya adalah MBR. Nah, untuk partition style-nya di sini tidak sama ya. Jadi harus di-convert dulu ke GPT. Tapi saya akan coba dulu copy partisi ke unallocated space ini. Apakah partition style di sini akan mengikuti dari disk sumber atau tidak? Kembali ke Macrium Reflect. Klik View dan Refresh. Oke. Di disk target sudah ada unallocated space yang tadi kita buat. Di sini kita pilih clone disk.
Di bagian atas, pilih disk yang akan kita copy partisinya. Dan di bagian bawah, pilih disk target. Kita coba tarik atau copy partisi ke unallocated space. Nah, untuk partition style disk 2 atau disk target ini, tetap MBR ya, tidak berubah. Tetap MBR ya, tidak berubah karena di sini sudah ada partisi MBR yang tidak dihapus atau tidak diganti oleh partisi baru. Dan kita tidak akan menghapus partisi ini karena sudah ada data disimpan di partisi ini. Jadi di sini kita harus ubah dulu disk 2 atau disk target ini dari MBR ke GPT. Kalau sudah sama tidak harus diubah ya. Kita cancel dulu. Nah, untuk mengubah disk MBR ke GPT ataupun sebaliknya disk GPT ke MBR tanpa menghapus data di hard disk atau SSD kita bisa menggunakan aplikasi Minitool Partition Wizard. Untuk mendownloadnya seperti biasa, buka browser, ketikkan Minitool Partition Wizard. Enter. Di sini kita pilih yang paling atas. Untuk mendownloadnya, di sini kita bisa pilih download yang free edition. Karena di sini saya sudah download dan install aplikasinya, langsung saja kita buka aplikasinya. Pilih yes. Pilih disk dan partition management. Oke, di sini pilih disk yang akan di-convert. Klik kanan, pilih convert MBR disk to GPT disk. Jika disk kalian GPT, maka di sini akan sebaliknya ya. Klik apply dan yes. Maka disk 2 ini sudah berubah menjadi disk GPT tanpa kehilangan data. Kita tutup aplikasi Minitool-nya dan kita cek di File Explorer. Nah, data-datanya tidak hilang ya. Kita kembali ke Macrium Reflex. Klik View dan refresh. Oke, disk 2-nya di sini sudah menjadi disk GPT ya. Di sini kita pilih clone disk. Di bagian atas, pilih disk yang akan kita copy partisinya. Dan di bagian bawah, pilih disk target. Tarik atau copy semua partisi sistem ke unallocated space disk target. Nah, untuk logo Windows di partisi recovery kadang muncul, kadang tidak ya. Jika disk target sudah penuh seperti ini, misalnya di sini 524 MB lagi buat partisi recovery-nya belum kita masukkan, kita ambil saja dari free space partisi penyimpanan sistem operasi Windows. Partisi yang ini ya. Klik kanan, pilih partition size and layout. Kemudian kurangi free space-nya, geser di sini atau juga bisa geser di sini. Kita samakan saja dengan ukuran partisi yang akan di-copy. Di sini ukuran kapasitas partisi recovery yang akan di-copy 524 MB. Oke, ruang yang akan dibagikan sudah pas ya, 524 MB. Jika sudah, klik OK. Maka di sini ada unallocated space yang ukurannya 524 MB yang akan dialokasikan untuk partisi recovery-nya. Tarik partisinya ke sini. Nah, semua partisi Windows sudah semuanya dimasukkan ke disk target ya. Dan untuk drive D yang berisi data tidak akan di-copy ya. Di sini hanya clone sistem operasi Windows saja. Oke, jika sudah disetting dengan benar, kita lanjut klik Next. Next. Lanjut klik Finish. Pada backup save option, di sini kita hanya checklist Run this backup now saja. Klik OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Cepat atau lambat prosesnya biasanya tergantung dari banyaknya program atau aplikasi yang terpasang.
Oke, di sini sudah muncul lokal disk baru di File Explorer. Sistem operasi yang di-cloning berada di lokal disk F. Clone selesai, klik OK, close. Nah, partisi sistem operasi Windows sudah berhasil di-cloning ke disk 2. Di sini ada partisi F yang tampil di File Explorer. Kita cek di File Explorer, tutup saja aplikasinya. Nah, di sini ada lokal disk F, sistem operasi Windows 10 yang sudah berhasil di-cloning. Di sini berada di lokal disk F. Dan untuk lokal disk E yang ada datanya, file-filenya tetap ada, tidak terhapus ya. Nah, agar laptop atau PC bisa booting menggunakan SSD baru ataupun harddisk yang sudah diisi sistem operasi Windows tadi, kita atur dulu di menu BIOS. Dan sekarang kita restart untuk masuk ke menu BIOS. Saat mulai menyala ulang, tekan tombol F2 secara berulang. Untuk tombol masuk ke menu BIOS berbeda-beda ya, tergantung dari merek motherboard atau laptop yang kita gunakan. Begitupun dengan tampilannya akan berbeda-beda, tapi di sini tujuannya sama, yaitu untuk mengatur boot priority masuk ke advance mode. Kemudian pilih menu boot. Di bagian boot option priorities, ubah boot option pertama dengan SSD baru ataupun harddisk kalian yang sudah diisi sistem operasi Windows tadi. Oke, jika sudah disetting, save dengan menekan F10 dan oke. Oke, di sini kita sudah masuk di desktop Windows 10 dengan disk yang baru. Kita cek di File Explorer. Nah, jadi untuk drive C-nya sekarang sudah beralih menjadi sistem operasi Windows 10 menggunakan disk yang sudah berhasil tadi kita cloning. Bisa kita lihat di sini kapasitasnya. Lokal disk E yang ada datanya. Dan di sini Windows 10 yang ada di disk yang lama ada di drive F. Jika mau kita hapus, kita bisa format saja. Dan untuk partisinya bisa kita jadikan untuk penyimpanan data. Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka dan share video ini. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.